Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi kali ini tentang variabel acak diskrit. Dan untuk menambah pemahaman kita, akan ditunjukkan sebuah soal dan pembahasannya. Sebelumnya, jangan lupa niat yang kuat dan doa agar kita memperoleh pemahaman yang mumpuni dari apa yang akan kita pelajari kali ini. Contoh soal. Variabel acak X memiliki fungsi sebagai berikut. Px sama dengan X sama dengan 4 kombinasi X per C untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Serta peluang X sama dengan X akan berharga 0 untuk X lainnya. A. Tentukan nilai C sehingga fungsi berikut merupakan sebuah fungsi masa peluang atau PMF. B. Hitung peluang X sama dengan 2. C. Hitung peluang X sama dengan 6. D. Tentukan nilai F besar 3. E. Susunlah tabel distribusi peluang X. Nah, teman-teman, mari kita mulai bahas satu persatu. Nomor A, penyelesaiannya adalah ketika ditanyakan nilai C sehingga fungsi berikut merupakan sebuah fungsi masa peluang atau PMF, maka ingat bahwa sebuah PMF atau probability mass function itu memiliki pertama peluang X sama dengan X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, sigma peluang X sama dengan X itu adalah sama dengan 1 untuk seluruh nilai X. Kita perhatikan kalau fungsinya seperti ini dan teman-teman lihat yang pertama adalah 4 kombinasi X per C dan yang kedua adalah 0. Kalau kita lihat, maka peluang X sama dengan X ini akan lebih besar sama dengan 0, atau tidak akan ada peluang yang hasilnya negatif, atau paling tidak 0 seperti di fungsi yang kedua ini. Karena 4 kombinasi X, berapapun nilai X-nya, kalau misalnya minimal adalah 0, maka hasilnya pasti akan positif. Karena kalau kombinasi juga tidak mungkin nilai X ini akan negatif. Dan dilihat dari angkanya juga, ini semua adalah nilai yang bukan negatif. Maka kita perhatikan bahwa seluruh fungsi ini akan menghasilkan nilai yang minimal 0. Atau dengan kata lain, tidak ada fungsi yang berharga kurang dari 0. Berdasarkan hasil ini, maka syarat yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian untuk yang kedua, kalau kita perhatikan bahwa fungsi yang pertama untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4, untuk membuktikan bahwa sigma peluang X sama dengan X adalah 1. Kemungkinan X yang pertama adalah 0, berarti peluang X sama dengan 0 sama dengan 4 kombinasi 0 dibagi C sama dengan 1 per C, karena 4 kombinasi 0 adalah 1. Yang kedua, peluang X sama dengan 1, berarti sama dengan 4 kombinasi 1 dibagi C sama dengan 4 per C, karena 4 kombinasi 1 adalah 4. Peluang X sama dengan 2, sama dengan 4 kombinasi 2 per C peluangnya, berarti ini sama dengan 6 per C, karena 4 kombinasi 2 adalah 6. Untuk peluang X sama dengan 3 adalah 4 kombinasi 3 dibagi C, berarti sama dengan 4 per C, karena 4 kombinasi 3 adalah 4. Dan yang terakhir adalah peluang X sama dengan 4, berarti ini sama dengan 4 kombinasi 4 dibagi C, berarti 1 per C, karena 4 kombinasi 4 adalah 1. Jadi dengan demikian sigma peluang X sama dengan X sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 dan seterusnya sampai dengan peluang X sama dengan 4. Berarti ini sama dengan 1 per C ditambah 4 per C ditambah 6 per C ditambah 4 per C ditambah 1 per C. Total adalah 16 per C. Dan kita tahu bahwa jika PMF maka hasilnya harus sama dengan 1. Maka dengan demikian 16 per C harus sama dengan 1. Jika 16 per C sama dengan 1, maka C sama dengan 16. Jika kita substitusikan C-nya kepada nilai-nilai yang sudah kita peroleh ini dan kemudian kita buat ke dalam tabel distribusi frekuensi, maka yang diperoleh ini 0, peluangnya 1 per 16,
Untuk X sama dengan 1 adalah 4 per 16. Untuk X sama dengan 2 adalah 6 per 16. Untuk X sama dengan 3 adalah 4 per 16. Dan untuk X sama dengan 4 adalah 1 per 16. Kalau ditotalkan, ini jumlahnya adalah 16 per 16. Dengan demikian, untuk nomor A ini jawabannya adalah C sama dengan 16. Sehingga fungsi tersebut merupakan sebuah probability match function atau VMF. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor B, hitung peluang X sama dengan 2. Berdasarkan hasil tadi, kita memiliki PX sama dengan X sama dengan 4 per X per 16, karena C-nya sama dengan 16. Maka dengan demikian, peluang X sama dengan 2 sama dengan 4 kombinasi 2 dibagi 16. Sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 min 2 faktorial dibagi 16. Sama dengan yang atas kita uraikan, 4 faktorial ini menjadi 1 kali 2 kali 3 kali 4. Kemudian 2 faktorial kita uraikan menjadi 1 kali 2. Dan 4 min 2 faktorial berarti 2 faktorial. Kemudian di bawah dibagi 16. Berarti ini sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 dibagi 1 kali 2. 2 faktorial kita uraikan menjadi 1 kali 2. Di bawahnya dibagi 16. Jadi karena ada faktor 1 kali 2 di atas dan di bawah, kita coret. Dan yang 1 kali 2 di bawah berarti 1 kali 2 menjadi 2. Berarti sama dengan 3 kali 4 per 2 per 16. Berarti ini adalah 12 per 2 dibagi 16 sama dengan 6 dibagi 16. Dengan demikian, maka peluang X sama dengan 2 kita peroleh 3 per 8. Ini juga sama dengan tabel distribusi frekuensi tadi. Hasilnya adalah sama, 6 per 16, atau kalau kita sederhanakan adalah 3 per 8. Jadi hasil dengan penguraian ini dan hasil di tabel adalah sama. Kemudian untuk nomor C, hitung peluang X sama dengan 6. Teman-teman, kalau kita perhatikan, fungsi yang memiliki nilai 4 kombinasi X per C atau per 16 tadi adalah untuk 0, 1, 2, 3, 4. Lalu untuk X sama dengan 6 berarti ada di mana? Ini pertanyaan penting. Berarti X sama dengan 6 ada di lainnya ini. Maka dengan demikian, maka peluang X sama dengan 6 adalah 0. Perhatikan di tabel distribusi peluang ini, dan kita hanya memiliki variabel acak X yang memiliki peluang yang kita hitung tadi adalah dari 0 sampai 4. Maka dengan demikian dapat kita lihat bahwa untuk X sama dengan 6 peluangnya adalah 0. Teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk poin D, tentukan nilai F besar 3. Ingat, F besar 3 ini adalah fungsi distribusi peluang kumulatif. Yang rumusnya adalah F besar X sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan X. Ingat, berarti kalau F besar 3 berarti ini sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan 3. Kalau kita lihat bahwa X ini memiliki nilai 0, 1, 2, 3, 4, berarti yang lebih kecil sama dengan 3 berarti 3, 2, 1, 0. Kalau kita uraikan berarti peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3. Sama dengan berarti 1 per 16 untuk peluang X sama dengan 0, 4 per 16 untuk peluang X sama dengan 1, dan peluang X sama dengan 2 adalah 6 per 16, serta peluang X sama dengan 3 adalah 4 per 16. Berarti peluang F besar 3 adalah 15 per 16. Ini jawaban untuk poin D. Kemudian untuk E, susunlah tabel distribusi peluang X. Jadi tabel ini akan berisi seluruh kemungkinan nilai dari variabel acak beserta dengan nilai peluangnya, atau ini yang kita pergunakan dari tadi. Inilah yang disebut dengan tabel distribusi peluang X, serta biasanya disertai dengan fakta bahwa total dari seluruh peluang itu adalah 16 per 16. Nah, teman-teman, kalau nanti teman-teman ada pertanyaan bagaimana bentuk fungsi distribusi peluangnya, berarti kita akan memasukkan nilai dari F besar X. Ingat, untuk F besar X itu adalah peluang X lebih kecil sama dengan X. Berarti kalau kita tadi punya tabel distribusi peluang seperti ini, kemudian kita akan lengkapi dengan F besar X. Ingat, berarti untuk F0, berarti ini adalah peluang X lebih kecil sama dengan 0. Berarti karena hanya ada satu nilai untuk 0 saja, berarti F0 adalah 1 per 16.
Di sini 1/16. Dengan cara yang sama, untuk F besar 1 berarti peluang X lebih kecil sama dengan 1. Berarti sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Karena untuk X lebih kecil sama dengan 1 hanya ada dua kemungkinan, yaitu 0 dan 1. Ini jumlahnya adalah 1/16 ditambah dengan 4/16. Berarti F besar 1 adalah 5/16. Kita pindahkan di sini. Untuk F besar 2 berarti peluang X lebih kecil sama dengan 2. Kita uraikan adalah seperti ini. Sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Berarti ini sama dengan 1/16 ditambah 4/16 ditambah 6/16. Totalnya adalah 11/16. Kita pindahkan ke sini. Ini 11/16. Kemudian dengan cara yang sama untuk F besar 3 berarti tadi sudah dihitung juga, isinya adalah sebesar 15/16. Dan untuk yang terakhir F besar 4 berarti ini adalah peluang X lebih kecil sama dengan 4. Berarti ini adalah nilai keseluruhan dari variabel acak yang mungkin. Berarti sama dengan 1/16 ditambah 4/16 ditambah 6/16 tambah 4/16 tambah 1/16. Dan total dari F4 ini adalah 16/16. Dan kita pindahkan ke sini. Jadi berdasarkan hasil ini kita akan punya F besar X seperti ini. Dan ini sifat dari fungsi distribusi kumulatif yang nanti maksimalnya adalah 1 dan minimanya adalah 0. Atau dalam bentuk lain, fungsi distribusi peluang ini atau distribusi peluang kumulatif ini kita akan sajikan dalam bentuk F besar X 0 untuk X kurang dari 0. Karena kita hanya memiliki range nilai variabel acaknya dari 0 sampai 4, maka akan berharga 0 jika X-nya kurang dari 0. Kemudian berharga 1/16 untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 1. Berharga 5/16 untuk 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 2. Berharga 11/16 untuk 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 3. Berharga 15/16 untuk 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 4. Dan berharga 16/16 untuk X lebih besar sama dengan 4. Kalau teman-teman diminta untuk menggambarkannya, berarti kita memiliki sumbu horizontal untuk X, sumbu vertikal untuk F besar X. X berharga 0, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan Fx-nya tadi adalah berharga dari mulai 1/16 hingga terakhir adalah 16/16. Kita gambarkan ini, berarti kalau X-nya kurang dari 0 akan berharga 0. Akan berharga 1/16 apabila 0 lebih kecil sama X lebih kecil 1. Dan semua kita gambarkan, akhirnya kita akan peroleh gambar seperti ini, di mana nanti fungsi distribusi peluang kumulatif ini akan memiliki nilai maksimal sama dengan 1, yaitu pada kondisi X lebih besar sama dengan 4. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua sebagai contoh pendalaman untuk variabel acak diskrit diberikan soal dan penyelesaian seperti tadi. Sekali lagi, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Dan kalau teman-teman merasakan ada manfaatnya, silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi dengan cara seperti itu, ilmu kita semakin barokah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.